Selamat datang kembali di video kita kali ini. Nah, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita ada karya siswa. Ini karyanya seperti ini. Nah, ini merupakan salah satu contoh robot pengikut garis atau line follower. Nanti akan kita coba setting, kita operasikan ini. Tapi sebelumnya, selain ini, produk ini, nah ini ada juga batu baterai. Nah, tipe 18650. Ini ada tulisannya ya, ada keterangannya. Kelihatan nggak ya? Coba yuk. Nah, 18650. Nah, ini juga ada tandanya, perhatikan positif dan negatif. Nah, jadi hati-hati nanti pasang baterainya, harus sesuai tanda positif dan negatif. Karena ini baterai cas, ini juga ada chargernya. Ini chargernya. Nah, di sini pun sudah ada tandanya ya. Ini kelihatan nggak ya? Nah, ini yang sebelah kiri ini ada tanda positif, ini tambah. Yang sebelah kiri ada tanda negatif, nah, atau kurang. Ini ya bawah berarti sekarang, ini atas. Nah, nih nanti, nah ini robotnya juga ada kabel penghubung ini antara bagian ini, sini bagian kontrolnya lah. Ini untuk menghubungkan dengan bagian sensor garis atau yang bawah sini. Nah, kita menggunakan kabel ini. Nah, satu lagi ini ada isolasi kabel, nih warna hitam. Nah, kurang lebih ini kurang lebih 2 cm lebarnya. Nah, nanti kita akan membuat track atau lintasan ini robot ini di atas kertas ukuran plano lah. Nah, kalau untuk kotak ya lumayan gede lah gitu. Nanti akan kita buat track menggunakan ini. Tapi sebelum kita mengoperasikan semua ini, nah di bagian pertama ini kita mau mengecek baterainya ini, cara mengecasnya juga. Nah, kebanyakan ada yang ya, tidak kebanyakan ya, ada beberapa yang ya tidak memperhatikan ini tanda positif dan negatifnya ini. Jadinya nanti kalau dicas, nah, chargernya bisa konslet, bisa rusak lah gitu. Nah, kita cek dulu ini, coba perhatikan bagian charger ini. Nah, ini kan ada tanda positif sama negatif. Nah, kelihatan nggak ya? Nah, ini yang positif berarti yang bawah ya, yang negatif yang atas ini. Dan di sini nanti ada lampu ini, lampu indikator. Nah, ini nanti tentunya dicolokkan ke sumber listrik AC 220 volt atau listrik PLN lah gitu ya. Nah, kembali lagi ke sini, ini ada tanda tambah, ini tanda kurang. Atau tanda kurang itu biasanya ada pegasnya atau pernya. Nah, cara masang baterainya, nah diperhatikan tandanya plus sama minusnya ini harus tepat, tidak boleh terbalik. Kalau terbalik nanti keluar jinnya, keluar asapnya maksudnya, konslet gitu ya. Nah, ini tambah sama kurang. Nah, diperhatikan. Kalau benar nanti indikatornya akan menyala. Nah, menyala hijau. Kelihatan nggak ya? Menyala hijau ya. Ini menyala. Nah, ini menyala. Nah, coba di satunya. Nah, menyala. Nah, menyala hijau ya. Pasang satu juga menyala. Ini satunya kita juga. Tandanya diperhatikan, tanda positif negatif. Ini benar nyala. Ini benar. Nah, seperti ini. Nah, kalau ini dicolokkan ke sumber listrik PLN, nanti indikator ini akan berubah menjadi warna merah, yang artinya itu sedang mengecas. Nah,
Nanti kalau sudah kembali menjadi hijau lagi, berarti listriknya itu sudah full yang ada di baterai ini. Nah, jadi ini kalau ditancapkan seperti ini tanpa disambung listrik PLN ya, ini menyala hijau. Ketika ini dicolokkan ke listrik PLN, sumber PLN, nah ini menjadi warna merah. Nah seperti ini. Nanti kalau ini sudah full, sudah terisi penuh, nanti akan berubah lagi menjadi berwarna hijau. Oke. Nah selanjutnya setelah ini kita membuat tracknya dulu menggunakan ini. Nah, ini kita simpan dulu. Ini kertas pelanonya. Nah kira-kira gedenya ini berukuran panjangnya 1 meter, ini lebarnya 75 cm lah. Nah ini kita buat sederhana saja, nanti kita coba di sini. Ini kertasnya kalau tidak salah kertas duplek, ini ukuran 250 gram. Belinya bisa di toko ATK ini. Bisa menggunakan kertas lain yang berwarna putih juga, yang penting putih, enggak harus duplek. Kalau ini yang kita pakai namanya kertas duplek. Ini baliknya berwarna ini ya, buram lah. Kalau yang ini glossy. Ini sama seperti kotak untuk nasi box itu. Luarnya putih, dalamnya berwarna ini buram atau kecoklatan. Nah kalau yang kita pakai ini solasinya namanya solasi kabel. Ini bisa kita beli di toko ATK juga bisa, di toko ATK, di toko elektronik, di toko listrik, atau di toko bangunan. Nah, namanya solasi kabel. Ini melar ya, ini ya agak kayak karet gitulah. Ini nanti kalau untuk masangnya hati-hati karena ini kan melar, jadi pas masangnya kita tarik dulu. Nah tapi jangan langsung ditempel pas ditarik, tapi ditarik kan ini lentur. Nah ini dikembalikan ke posisi semulanya lah, ditarik. Lalu kalau pas masang jangan sambil posisi ditarik, nanti kalau pas posisi ketarik dipasang. Nah nanti ini yang tracknya yang nempel ini nanti akan menyusut lagi. Jadi ditarik terus dibiarkan kembali ke posisi semula kayak gini, baru ditempel. Nah baru nanti dipotong. Nah kalau untuk bikin belok-beloknya gimana ya, ini bisa dibelokin sambil agak ditarik, tapi nanti kalau ditarik ya itu menyusut lagi. Makanya ini kita bikinnya patah-patahan. Ini tuh diperhatikan tuh patah. Itu berapa senti dipotong, berapa senti dipotong, ini berapa senti dipotong, ini juga nih. Nah ini untuk track ini itu beloknya tidak perlu terlalu tajam, karena nanti kalau untuk belok, kalau bentuknya siku apalagi lancip, itu robotnya tidak bisa belok, kesulitan belok atau bahkan tidak bisa belok. Nah itu dibuat patah, tumpul lah gitu, dari lurus beloknya tumpul. Nah terus ini lurus baru ada patah-patahan sedikit untuk halang rintangnya. Nah ini beloknya ini dipotong-potong kecil-kecil, ini pendek-pendek. Nah ini lurus, ini tumpul. Nah kurang lebih seperti inilah. Bisa juga kita bikin track ini di lantai, tapi lantainya yang berwarna putih polos karena garisnya hitam. Jadi lantainya harus, kalau keramik seperti ini harus putih polos lah gitu ya.
di banner juga bisa. Kalau mau membuat di percetakan, misal bikin besar, misal bikin yang lebarnya 1 meter, panjangnya 3 meter, itu bisa. Untuk selanjutnya kita mau mengoperasikan robotnya ini. Tentunya kita pasang batu baterainya dulu. Ini ada di bagian bawah ini. Nah, ini ada petunjuknya ya, atau ada tandanya lah gitu. Nah, harus tepat pemasangannya. Jadi yang ada pernya itu adalah negatif, ada tandanya di sini. Nah, diperhatikan di sini di batu baterai ada tandanya. Walaupun ini datar semua ya, ini yang negatif datar, yang positif juga datar nih, sama-sama datar. Tapi yang positif itu ada kayak lubang-lubangnya lah ini. Kalau yang negatif benar-benar datar. Nah, dan tentunya ini ada tandanya positif, negatif, ada tambah sama kurangnya. Kayak gini kita pasang. Nah, ini soalnya apa itu kuat banget, jadi kita dorong supaya benar-benar pas pasangnya di sini. Nah, lalu ini kita pasang di sini kabel penghubung. Nah, di sini dan di sini ini kita pegang PCB-nya. Nah, lalu ini batu baterai kita pasang di sini. Misal ini pasangnya terbalik, nanti tidak akan menyala. Nanti tandanya robotnya ini aktif, bagian sensor akan menyala, dan bagian belakang ini juga akan menyala. Nah, ini saklar on off nya ini enggak menyala karena ini pasangnya terbalik. Merahnya itu yang menghadap ke saklar, merah atau positif ini. Nah, ya kan, nih menyala merah, ini menyala ini ada 4 pasang sensor. Nah, ini biru-biru ini atau warna apapun lah gitu ya, ini 4 buah ini indikator. Nih, ini kalau kena putih mati semua. Ini indikator. Ada 4 buah sensor, jadi 1 buah sensor nanti ada 1 indikator. Rule-nya atau peraturannya, kalau sensornya itu kena di putih, lapangan putih, nah lapangan putih seperti ini, di backgroundnya ini putih, itu lampunya mati. Tapi kalau kena garis hitam, nah nanti ini nyala lampunya. Jadi ada 4 pasang, entah nanti sensor yang mana yang kena garis, nah itu yang akan menyala. Nah, nanti untuk tapi harus disetting dulu kepekaan sensornya menggunakan 4 buah ini variabel resistor. Nah, lalu untuk mengatur kecepatan robotnya, kecepatan rodanya, itu pakai ini, diputar ini variabel resistor yang ada di belakang kanan nih. Nah, ini ada 2 buah kabel. Ini kita pasang menyilang itu yang ini kabel roda kanan. Kabel roda kanan dipasang di kiri, sebelah kiri. Yang kabel roda kiri pasang sebelah kanan. Nah, sebelum turun trek kita coba dulu. Ini harus berputar ke depan ya. Ini nanti rodanya hanya berhenti dan berputar ke depan. Ini robotnya tidak bisa mundur atau ini tidak bisa berputar ke belakang. Mengaktifkan rodanya pakai yang ini. Ini maju benar, ini maju benar. Nah, misal rodanya itu mundur. Nah, seperti ini, tak acak aja. Misal mundur, tak bikin mundur ini. Nanti tak jelaskan lagi. Tak bikin mundur ini. Bener ya, ini roda kiri ditancapkan sebelah kanan, roda kanan tancapkan sebelah kiri. Nah, tapi ini mundur ini. Ini juga mundur nih.
kelihatan enggak? Ini tak turunkan kecepatannya gitu. Itu mundur. Ini untuk ngatur kecepatannya, ini sambil diangkat kayak gini. Tapi nanti kita coba yang pertama, tentunya kita set ini dulu. Tapi ini kembali ke ini lagi, gimana kalau ini jalannya mundur, harusnya kan maju. Nah ini dibalik aja, ini diputer, ditarik, diputer. Oh jadi maju. Nah ini ditarik dari gini jadi gini, nah diputer. Nah ini jadi maju. Nah, oke, sekarang kita turun track dulu sambil nyeting kepekaan sensornya. Matikan dulu. Ini kita nyeting sensornya harus nempel di sini ya, nempel di lantai. Nanti setting sensornya itu jangan sambil dinaikkan, karena ini kan sensor cahayanya kan terpengaruh sama cahaya luar juga, termasuk cahaya matahari atau cahaya lampu. Nah ini makanya untuk mengurangi cahaya itu dari luar, ditutup ini bagian depan. Nah makanya ini nyetingnya sambil ditaruh. Nah ini kita nyalakan dulu apa itu robotnya, tapi rodanya kita matikan ya, ini kita nyalakan dulu. Nah ini walaupun di sini udah mati semua, tapi kita setting kepekaan sensornya. Ini untuk yang paling kanan, kita putar-putar. Nanti kalau udah mentok, ini udah mentok ke kanan, putar ke kiri pelan-pelan. Nah itu nyala. Kalau nyala, ke kiri nyala, diputar ke kanan lagi. Nah dicari batas antara nyala dan mati. Udah kayak gini. Tadi kan ke kiri sedikit, nah nyala, terus balik ke kanan dikit. Nah ini pun ke kanan atau ke kiri ada batasnya. Nah ini. Kalau yang ini depan kanan tuh, itu untuk ngatur yang sensor kanan tengah. Nah ini kanan tengah, paling kanan, kanan tengah. Nah ini kiri tengah. Nah ini diputar-putar pelan-pelan. Nah ini ya, nanti kita setting lagi lah. Ini nyala mati ini. Nah ini yang paling kiri. Nah ini terpengaruh kan, nanti yang paling kanan itu terpengaruh, nanti kita setting lagi. Nah ini paling kiri, ini paling kanan. Nah ini udah, terus kita gerak-gerakan untuk ngecek apa itu sensornya. Nah ini mati semua. Nanti kalau digerak-gerakan kayak gini ternyata ada yang nyala, nah itu dikurangin lagi, misal kayak gitu. Terus kita cek di tracknya, kita cek pelan-pelan kayak gini. Bentar kayak gini, kelihatan enggak? Nah ini kan dimulai dari sensor ini kiri ya, ini kan depannya sini, berarti sini kiri. Nah paling kiri, nanti indikatornya akan nyala yang paling kiri. Oh nih, nah ini sensornya yang kena garis itu paling kiri, tapi ini yang nyala dua, yang tengah kiri itu bagian sini. Nah itu kan masih di lapangan putih, tapi kenapa dia nyala? Nah ini kita matikan aja, kita matikan. Nah kayak gitu. Kita ngecek kepekaan sensornya, kita geser lagi. Nah ini belum
belum nyentuh, nyala lagi, berarti kurangi lagi, dimatiin lagi. Nah, tuh. Nah, ini ya sensor kiri, ini tengah kiri yang ini. Geser lagi pelan-pelan. Ini belum nyentuh, yang malah tengahnya itu dua-duanya nyala. Ini berarti dimatiin semua. Belum ada yang nyentuh garis. Kalau nyentuh garis hitam, ini indikatornya nyala. Kalau di lapangan putih, indikatornya harus mati. Nah, ini geser pelan-pelan. Nah, ini hampir menyentuh garis, tapi belum nyentuh. Masih di luar garis, masih di lapangan putih lah. Kita matikan lagi. Nah, ini masih nyentuh ya, paling kiri ya, nyentuh garis. Nah, ini dua-duanya udah nyentuh, ini sensor kiri dan tengah kiri itu nyentuh bagian tepi semua, jadi ini nyala. Geser lagi. Nah, ini bagian kiri itu sudah di lapangan putih, tapi ini nyala. Nah, harusnya mati. Nah, dimatiin. Nah, dimatiin terus seperti itu, kita geser. Nah, ini bagian tengah dua-duanya kena. Nah, ini juga nyala. Ini bagian, sekarang kita ngecek. Nah, ini bagian tengah kiri sudah di luar lapangan. Nah, ini mati. Nah, bener ini, gini aja enaknya. Nah, sekarang yang bagian kanan. Nah, bagian kanan ini tak putar ya tadi ya. Nih bagian kanan. Nah, ini tuh nyala karena udah kena ini di atasnya, udah kena lah ini pas di tepinya gini. Geser lagi. Nah, ini harusnya nyala. Ini yang tengah kanan tuh sudah kena garis, tapi ini belum nyala, dinyalain. Nah, jadi harus latihan ketelitian seperti ini. Geser lagi ke kanan. Nah, ke kanan ini sensor yang paling kanan tuh sudah di luar garis, sudah berada di lapangan putih. Nah, tapi ini nyala. Nah, dimatiin. Nah, kayak gitu. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, sekarang kita mau coba tes jalan. Nanti kalau untuk pengaturan kecepatan di ini ya, nanti disesuaikan lah, kecepatannya seperti apa disesuaikan. Ini nanti melepas robotnya juga pegangannya seperti ini, dari belakang. Bisa pakai tangan kanan atau tangan kiri, bebas lah. Pegangnya dari belakang seperti ini. Nanti untuk kecepatannya bisa diatur lah nanti sesuai ya, nanti sesuai tracknya inilah. Nanti kalau tracknya banyak belokannya ya agak pelan gitu aja. Kita nyalakan dulu. Nah, ini kalau kena yang paling kiri, kalau paling kiri nyala, yang bergerak rodanya cuma kanan. Kalau yang paling kanan sensornya itu kena, nah itu indikatornya yang kanan, berarti yang kiri ini yang bergerak. Kalau kena tengah, nah itu roda kanan sama kirinya yang bergerak semua. Nah, ini kanan, hanya roda kanan, sensor kirinya kena. Kalau sensor kanannya kena, berarti yang roda kiri. Kalau yang tengah, nah sensor tengahnya kena, berarti dua-duanya. Ini rodanya ganti yang besar ini. Nah, kita coba.
Ini agak cepat ya kecepatannya ini bisa ditambah kecepatannya, bisa dikurangin juga kecepatannya. Oke, cukup sekian ini penjelasan dari kita. Nanti kalau masih ada yang belum jelas bisa diulangi lagi video ini atau bisa hubungi kita di sini.